bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau mempertemukan kami di tempat ini. Ini bukan kebetulan, tetapi karena hatimu yang sudah sangat rindu untuk menjangkau anak-anakmu, mengembalikan anak-anakmu dalam pelukanmu, terhubung kembali dengan Bapa di surga, mengalami kehidupan yang dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan, dan kembali memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah. Bapa di surga, kami terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas. Hari ini kami persilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, menjamah setiap kami, menghancurkan kebekuan hati kami, melepaskan ikatan-ikatan di dalam hidup kami, dan supaya kami Tuhan kembali terhubung dengan Engkau. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, jamah kami satu persatu, buat kami paham akan kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Silakan Bodo. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Kristiana Hapsari atau biasa dipanggil Bu Ana. Shalom semuanya. Yang biasa ikut Zoom hari ini ada kesempatan untuk onsite, bisa face to face dengan kalian semua ya. Saya harap tidak ada satupun yang miss dari setiap pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini ya. Dan ambil Alkitab masing-masing, ambil Alkitab ya. Saya harap hubunganmu dengan Tuhan itu bukan hanya hari Paskah saja, hari Natal saja, hari Minggu saja. Ini kelihatan ya, kalau hubungan kita ini hanya di hari-hari tertentu saja. Sehingga pada waktu engkau benar-benar ketemu Tuhan, engkau tuh nggak berasa bahwa Tuhan hadir loh. Karena kepasifanmu. Nah, saya mau hari ini semua jemaat di sini yang mendengar firman Tuhan berhenti untuk menjadi pasif ya. Kenapa saya tadi datang ke sana? Karena Tuhan ada di sana, kalian nyanyinya. Gak ada ekspresi bahwa kamu mencintai Tuhan. Gak ada rasa terima kasih bahwa engkau sudah ditebus, sudah dipulihkan. Gak ada ekspresi. Makanya saya tadi ke situ. Mulai hari ini, belajar beri yang terbaik kepada Tuhan ya. Even kamu gak bisa lihat Tuhan, tapi setiap apapun yang kau ucapkan dan itu bicara tentang firman maupun itu lagu, itu adalah mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Ya, saya mau mulai hari ini ya, tim worship ya, jangan suka nyanyi sambil ngantuk, sambil pikirannya kemana-mana, sementara dia hadir di situ. Pikiranmu tidak akan menolongmu. Yang bisa menolongmu adalah Tuhanmu. Sembah dia. Ucapkan syukur. Ucapkan kata-kata yang menyentuh hatinya. Lord, I love you. Meskipun keadaanmu tidak sedang baik-baik saja. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan aku mencintaimu, dia hadir, dia menolongmu, dia memulihkan keadaanmu. Amin. Oke. Hari ini kita akan masuk di dalam tema Paskah yang diberikan oleh PGI. Dan puji nama Tuhan bahwa KKS mengajarkan ini sudah sejak dari Januari ya. Kalian yang ikut Zoom saya, Januari ini sudah saya ulang-ulang terus tema ini. Roma 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati. Roma 6 ayat 13. Buka semuanya.
Roma 6 ayat 13, apa yang saya ajarkan berulang-ulang di setiap lapas, baik Nusa Kambangan, baik Gedung Pane, baik Salemba, semuanya sama. Awal Januari saya mengatakan ini terus-menerus kepada kalian, dan ternyata itu menjadi tema PGI Paskah tahun ini. Haleluya. Artinya bahwa yang sudah nangkap langsung bisa yes. Hari ini aku menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Karena engkau sudah nangkap sejak dari Januari. Yang belum nangkap, enggak apa-apa. Saya akan pelan-pelan. Pelan-pelan apa cepet-cepet? Pelan-pelan. Supaya apa? Kalian paham. Waktu kau paham firman, ada begitu banyak kehidupanmu yang berubah. Waktu kau enggak dengar firman, kau enggak paham firman, hidupmu begitu-begitu saja. Sementara Yesus itu bangkit, Yesus itu nyata, Yesus itu Tuhan yang benar-benar hadir di tengah-tengahmu. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, dia hadir. Dia tidak pernah bisa mengingkari firman-Nya. Jadi kalau ini lebih dari 2, dia pasti hadir. Sementara saya sendiri sebagai hamba Tuhan dicetak, dibentuk untuk membawa realita Tuhan hadir dimanapun saya berada. Nah ini klop. Makanya saya nggak puas kalau kalian nyanyi tadi seperti itu. Oke? Ya. Setiap firman Tuhan yang kau dengar, baik engkau baca sendiri maupun engkau dengar dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tangkap, responi itu, ubah menjadi pola pikirmu, ubah menjadi cara berpikirmu, ubah menjadi perasaanmu, ubah menjadi pola hidupmu, maka engkau akan berubah dan berbeda. Amin. Oke, Roma 6 ayat 13. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama 2-3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada 2 senjata yang ditulis di Roma 6 ayat 13, betul enggak? Yang satu senjata apa? Kelaliman. Yang kedua senjata kebenaran. Senjata kelaliman karena engkau menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Betul ya? Dilihat Alkitabnya. Ketika engkau menyerahkan tubuhmu kepada dosa, engkau menjadi senjata kelaliman. Tetapi ketika engkau menyerahkan tubuhmu kepada Allah, engkau menjadi senjata kebenaran. Setiap firman yang engkau baca harusnya dilakukan atau diabaikan? Diapa? Dilakukan. Tapi seberapa banyak kita mengabaikan? Engkau terus-menerus menjadi senjata kelaliman karena engkau menyerahkan tubuhmu kepada dosa. Ketika engkau menyerahkan tubuhmu kepada dosa, majikanmu siapa? Iblis. Tetapi ketika engkau menyerahkan tubuhmu sebagai senjata kebenaran, majikanmu siapa? Allah. Engkau menjadi hamba kebenaran, engkau menjadi hamba Allah, engkau menjadi senjata kebenaran. Di dunia ini hanya ada 2 pilihan, Bapak Ibu. Enggak ada yang abu-abu. Firman Tuhan kalau engkau abu-abu di apa? Dimuntahkan. Di abu-abu itu gimana? Pelin-pelan. Yuk kadang-kadang hamba Tuhan, yuk kadang-kadang hamba iblis. Banyak seperti itu. Itulah kenapa ada banyak orang yang meninggal ketika rohnya keluar dari tubuhnya, bengong. Tidak ada terang di dalam dirinya. Sementara Yohanes 1 ayat 1-5 kalian sudah hafalkan?
yang di sini ya kan, tak suruh menghafalkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah, terus apa lagi? Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi daripadanya. Artinya segala sesuatu yang tidak ada ini menjadi ada karena firman. Bukan karena Allah. Allah memang firman. Tapi firman itu membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi waktu engkau nggak punya duit, jangan cari narkoba. Karena narkoba bukan firman, bukan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Waktu engkau tidak punya sesuatu yang engkau butuhkan, misalnya engkau butuh uang, engkau jangan mencari narkoba sekali lagi, jangan mencuri, jangan merampok. Karena engkau memutuskan menjadi hamba iblis kalau kamu mencuri, membunuh, membinasakan, engkau merampas, engkau narkoba. Majikanmu siapa? Iblis. Sementara sifatnya iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kalau hidupmu terus-menerus menjadi hamba iblis, tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kau merosot, makin merosot, makin merosot. Seluruh aspek di dalam kehidupanmu mati. Karena kebenarannya berkata, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Kenapa engkau tidak limpah? Sebab engkau belum menjadikan Dia majikanmu, Yesus majikanmu. Tetapi ketika engkau memutuskan, mulai hari ini aku bertobat sungguh-sungguh, aku tidak punya dua tuan lagi, ya, aku nggak mau punya dua tuan lagi. Ternyata ketika aku punya dua tuan, segala aspek di dalam kehidupanku mati, tidak ada progres. Ngalami ya? Loh, yang bicara di depan ini juga ngalami. Makanya saya bisa memberi tahu. Kau pengen progres hidupmu, kau pengen hidupmu berkelimpahan, kau pengen menjadi senjatanya kebenaran, engkau pengen menjadi hamba Allah. Majikanmu satu saja, Tuhan, yang dalam hal ini adalah firman, ya. Oke, lanjut. Jadi sudah paham ya, di dunia ini tidak bisa yang namanya kamu menghamba pada dua tuan. Itu Matius 6 ayat 24 sudah mengatakannya, kamu tidak bisa punya dua tuan, aku Yesus dan Mammon. Segala sesuatu yang kau cari di dunia ini, uang, harta, kelimpahan, semuanya, jabatan, kenikmatan dunia, itu yang disebut Mammon. Tetapi ketika engkau mengejar Tuhan, maka justru yang tadi dicari bangsa-bangsa dilimpahkan kepadamu. Saya ngalami, makanya saya serius menyampaikan itu kepada kita semuanya, ya. Nah sekarang ya, Roma 6 ayat 13 ini, kebanyakan orang tidak bisa mengerjakannya. Betul apa betul? Dia percaya sama Yesus, dia sudah baptis, ya kan? Dia belajar CD itu, sampai belajar sebelum baptis kan ada pelajaran CD. Kemudian dia sudah pengakuan dosa, dia dibaptis. Kemudian selesai dia dibaptis, hidup di dalam kehidupan sehari-hari, jatuh lagi di dalam dosa. Betul apa betul? Kenapa bisa begitu? Loh, katanya kalau sudah ikut di dalam Yesus, ya majikanmu harusnya Yesus. Tapi kenyataannya enggak kan? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Coba buka di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Ini perhatikan ya, baik-baik ya. Kalau
Bapak Ibu perhatikan ini, nanti ketika engkau bisa menangkap selesai ibadah ini, benar-benar engkau dibukakan sesuatu dan engkau akan berubah. Amin. Enggak lagi pasif ketika dengar firman, enggak lagi pasif ketika memuji Tuhan. Enggak, tapi engkau responi dengan antusias setiap firman atau kebenaran yang disampaikan. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu apa? Memandangnya, cara pandang, cara berpikir, paradigma. Oke? Beginilah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Cara pandang, cara berpikir. Bahwa apa? Bahwa kamu telah apa? Mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saya nggak mau kalian pasif ya. Gini loh, gini. Firman Tuhan berkata gini. Firman itu kan berarti dari Tuhan toh. Berarti Tuhan yang ngomong toh. Setiap kali Tuhan yang ngomong, kamu harus responi yes, amin. Berarti hari ini saya punya cara pandang bahwa saya sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu menjadi cara pandang saya, itu menjadi cara pikir saya. Saya tidak mau dipengaruhi oleh cara pikir yang dari dunia. Dunia berkata namanya manusia lumrah jatuh di dalam dosa. No, firman Tuhan di Roma 6 ayat 11 berkata, aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu menjadi cetakan berpikirmu. Menjadi apa? Cetakan berpikirmu. Sehingga ketika dunia menawarkan dosa kepadamu, engkau berkata, no. Sebab aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Cara pandang. Jadi perhatikan, orang sudah dibaptis, orang sudah dilakukan doa pelepasan yang kerasukan setan, yang terikat dengan narkoba, terikat dengan seks, terikat dengan perzinahan, terikat dengan macam-macam dosa. Engkau sangat terikat dan engkau susah untuk bertobat, maka dilakukan doa pelepasan. Sudah doa pelepasan, sudah pentahiran, sudah baptis. Setelah itu jatuh lagi di dalam dosa. Betul apa betul? Karena cara berpikirnya belum berubah. Bagaimana supaya saya punya cara berpikir yang berubah? You download firman, hafalkan firman, masukkan firman, kunyah firman, hafalkan firman, masuk jadi pola pikirmu. Amin. Begitu caranya. Waktu pola pikirmu sudah berubah, Allah Roh Kudus mulai bekerja di dalam dirimu. Engkau mulai menolak yang namanya najis-najis. Engkau mulai menolak yang namanya apa? Narkoba. Engkau mulai menolak yang namanya menyentuh dosa. No. Karena apa? Engkau mengingat. Roma 6 ayat 11. Aku sudah mati bagi dan hidup bagi. Haleluya. Saya tahu saya berhadapan dengan kalian yang mana pikiranmu itu sudah dikunci sama iblis. Makanya bapak-bapak yang pengawas, bapak-bapak pembina, ibu-ibu pembina, bapak-bapak sangat sulit memberitahukan kebenaran kepada mereka. Sebab apa? Iblis itu ngunci di pikiran banyak orang. Ngunci. Seperti membuat selubung, seperti membuat kubu, seperti membuat benteng. Supaya apa? Mereka tidak bisa dengar kebenaran dan tetap berbuat dosa. Itu di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Jadi iblis itu membangun benteng-benteng atas hidupmu, membangun kubu-kubu atas hidupmu, sehingga engkau dengar firman ngantuk. Engkau dengar firman, apa sih itu? Kamu akan nangis gemetar ketika nanti rohmu keluar dari tubuhmu.
artinya Tuhan memanggilmu pulang. Tidak ada firman di dalam dirimu, engkau gemetar. Engkau tinggal di dalam kegelapan. Karena apa? Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Coba kamu bacakan. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 4 dan 5. Di dalam dia ada pelan-pelan teman-temanmu tuh pada ngantuk. Jadi kau pelan-pelan dan kau harus bersuara keras. Di dalam dia ada, ayo dibaca semuanya. Di dalam dia ada hidup dan nah, terus terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Duduk. Pada waktu engkau terus mengambil firman menjadi cetakan di dalam pikiranmu, semua sisi kegelapan di dalam hidupmu diekspos sama terang tadi. Contoh, saya menghafalkan Roma 6 ayat 11, ya toh? Demikianlah hendaknya aku memandangnya bahwa aku sudah mati bagi dosa. Berarti kan saya sudah tidak menyentuh dosa lagi. Ya. Itu namanya terang itu mulai menerangi sisi kegelapan di dalam hidupmu. Yang mana engkau terus masih dosa kepahitan, tidak bisa ngampuni, seks bebas, narkoba. Sisi gelap di dalam hidupmu itu diterangi oleh firman yang kau masukkan di dalam pikiranmu. Paham tidak? Cilaka toh kalau kamu malas baca firman. Cilaka toh kalau kamu malas untuk mengucapkan firman, memasukkan firman itu dalam rohmu. Cilaka enggak? Cilaka. Itu tadi dibilang di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Coba diulang. Di dalam dia ada hidup. Di dalam firman ada hidup. Di dalam firman ada hidup. Di dalam dia, di dalam Yesus yang adalah firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya, murub, bercahaya di dalam dirinya. Dan kegelapan tidak menguasainya. So ketika engkau terus mendengar firman, engkau terus merenungkan firman, engkau terus mendeklarasikan firman, engkau terus memakai firman menjadi cetakan pikirmu, di dalam dirimu ada terang. Lama-lama ikatan di dalam hidupmu, engkau gak bisa ngampuni, engkau merasa depresi, engkau merasa kecewa dengan orang-orang di sekelilingmu. Semua yang mendorong engkau melakukan hal-hal daging lepas dengan sendirinya. Karena engkau memasukkan firman di dalam dirimu. Coba kembali. Kenapa Roma 6 ayat 13 tidak bisa kau kerjakan? Sementara firman berkata, setiap kali firman disampaikan harusnya dilakukan. Tapi engkau tidak bisa melakukan. Karena cara berpikirmu belum berubah sesuai dengan firman. Engkau masih memakai pola pikir dari dunia. Mengiyakan saja ketika orang-orang dunia memberimu nasihat. Hah? Boleh nggak dicampur dunia dengan firman? Boleh nggak? Kalau kau campur, kamu akan frustasi. 10 tahun lagi, kamu nggak akan jadi apa-apa. Ya gini doang. Karena engkau mencampur pola dunia dengan firman. Kadang-kadang hamba Tuhan, kadang-kadang hamba iblis, kadang-kadang senjata kebenaran, kadang-kadang senjata kelaliman. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, you nggak akan jadi apa-apa. Atas hidupmu sendiri, atas lingkungan sekelilingmu, engkau tidak bisa menjadi berkat. Amin. Jadi bertobat ya. Cara berpikir harus dilandasi dengan firman. Kau minum dulu lah mas, minum, ya, supaya ngantuknya hilang. Ya, memang iblis itu sukanya bikin supaya kamu nggak dengar firman. Waktu kamu nggak dengar firman, kamu pulang dari gereja,
tidak dapat apa-apa. Karena tanah hatimu berbatu-batu atau keras, ya. Oke, lanjut. Jadi kenapa kita tidak bisa berubah? Karena cara berpikir kita yang belum berubah. Perhatikan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba dibantu dibacakan. Roma 8 ayat 1. Ayo dong. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, diulang. Baca sekali kan nggak paham ya? Betul nggak? Baca sekali paham nggak itu? Nih, kasih tahu. Roma 8 ayat 1 dan 2. Judulnya hidup oleh roh, ya kan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti kalau kita percaya sama Yesus tidak ada penghukuman. Ya toh? Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari 2 ayat tadi ada 2 hukum yang berlaku bagi universal, bagi semua orang. 2 hukum itu adalah yang pertama hukum roh dan kehidupan. Ya kan? Yang hukum pertama adalah hukum roh dan kehidupan. Kalau kamu tinggal di dalam hukum roh dan kehidupan, engkau tidak akan dihukum. Yang kedua, hukum dosa dan maut. Ada berapa hukum? 2. Hukum roh dan kehidupan. Yang kedua, dosa dan maut. Maksudnya bagaimana? Meskipun engkau percaya Yesus, harusnya kan tidak dihukum. Tapi waktu dosa jalan terus, engkau kena hukum dosa dan maut. Paham? Meskipun engkau percaya Yesus, harusnya kalau percaya Yesus kamu tidak dihukum. Hukum yang kau alami ketika di dunia ini, misalnya seluruh aspek di dalam kehidupanmu mati, keuanganmu mati, keluargamu berantakan, terus ekonomimu berantakan, terus hubungan suami istri hancur, itu hukum dosa dan maut. Terus sakit terus enggak sembuh-sembuh. Engkau hidup di dalam kutuk sebab engkau menyentuh dosa yang sudah diampuni oleh Yesus. Waktu engkau terus menyentuh dosa, hukum dosa adalah maut, sengat dosa adalah maut. Jadi engkau harus memutuskan untuk di satu sisi, yang mana itu adalah sisinya Tuhan. Betul nggak? Nggak bisa lagi yang namanya kompromi, nggak bisa lagi yang namanya punya 2 paradigma, paradigma dunia dan paradigma yang dari Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa lagi yang namanya kau percaya Yesus, dosa jalan terus, cilik-cilik rak popo, ngapusi dikit-dikit nggak apa-apa, bohong dikit-dikit nggak apa-apa, jinah dikit-dikit nggak apa-apa. Sakit hati, loh enak saja saya harus mengampuni, dia begitu jahat, dia menjebloskan saya di sini, enak saja saya harus mengampuni. Engkau melawan firman dan engkau masuk di dalam hukum dosa dan maut. Meskipun engkau percaya Yesus, hukum dosa dan maut terus mengejarmu. Caranya gampang untuk bisa memahami ini. Di dunia ini cuma ada 2 pintu, pintu surga dan pintu neraka. Mana yang kamu buka? Paham?
Waktu kamu menginginkan membuka pintu kerajaan surga, artinya bahwa majikanmu Tuhan, majikanmu kebenaran, engkau tidak menyentuh dosa, engkau tidak memakai pola dari dunia ini. Maka engkau menutup portal neraka. Tapi waktu engkau percaya Yesus, tapi dosa jalan terus, itu kamu membuka pintu surga, tetapi pintu maut juga kamu buka. Iblis berbondong-bondong datang menyerang kesehatanmu, menyerang keuanganmu, menyerang hubunganmu dengan istrimu, dengan keluargamu. Pekerjaanmu digerogoti, kesehatanmu digerogoti, karena engkau membuka portal maut. Tapi ketika engkau memutuskan, demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Yesus. Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia pemilik kekuasaan, segala kuasa tunduk di bawah namanya. Dia kepala, kita apanya? Kita apanya? Tubuh. Itu kebenaran loh. Kalau engkau mengatakan engkau tubuh Kristus, kelakuannya seperti si setan, nggak masuk akal. Itulah kenapa engkau tidak mengalami Tuhan. Paham? Contoh, Bu, nah saya habis retreat 3 hari. Wah, saya dipulihkan. Saya mengalami kebangunan rohani. Ya kan? Jadi meskipun suami saya ini KDRT, meskipun suami saya nggak pernah kasih uang, saya seperti dicas lagi roh saya berapi-api. Yes, amin, saya berkata begitu. Saya bilang ini, tapi kamu punya pacar ya? Dia maksudnya sudah nikah tapi selingkuh gitu, tapi ikut retreat gitu loh. Katanya ikut retreat sudah berapi-api dan dipulihkan. Terus saya tanya, kamu punya selingkuhan? Kamu punya pacar kan? Dan kamu sudah bubuk dengan dia kan? Tidur dengan dia? Iya. Dan kamu masih mengerjakan setelah retreat kan? Iya. Banyak kan anak-anak Tuhan begitu? Itulah kenapa hidupnya dipenuhi dengan tekanan, konflik batin, dan tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Sebab dia punya 2 Tuhan, Tuhan dan setan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepadamu selingkuh, berzina. No, Tuhan itu sangat kudus dan rohnya yang kudus ingin tinggal di dalam tubuhmu yang harusnya kudus. Karena kamu sudah memutuskan mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Lah katanya kamu sudah memutuskan hidup bagi Allah, kenapa engkau masih didrive oleh setan untuk melakukan perselingkuhan? Paham? Paham enggak? Kau tahu? Dia hadir di sini. Yesus hadir di sini. Dia nunggu kamu terlalu lama. Dia ingin memasukkan DNA-nya ke dalam tubuhmu. Dia mau memasukkan rohnya ke dalam tubuhmu. Tapi tubuhmu belum siap. Terus-menerus engkau membiarkan tubuhmu menjadi senjata kelaliman. Sehingga dia masih tetap menunggu. Karena apa? Engkau enggak tahu betapa sakitnya ketika paku itu menancap di tangan. Engkau enggak tahu ketika cambuk itu mengambil dagingnya. Engkau enggak tahu rasanya ketika tombak itu menusuk lambungnya. Engkau enggak tahu rasanya. Engkau enggak tahu. Karena engkau menikmati dosa itu. Engkau menikmati narkoba itu sementara narkoba itu bukan Tuhan. Itu adalah senjatanya iblis supaya engkau terputus dengan Bapamu.
Dia masih peduli dengan kamu. Meskipun ketika dia hadir di sini engkau cuek, engkau apatis, engkau bahkan buang muka ketika dia hadir di sini. Dia menunggumu dan dia hanya bisa tinggal di dalam tubuhmu yang engkau sudah berkata, demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Allah, bagi Yesus. Mari silakan Yesus, tinggallah di dalam tubuhku. Sebab dia kepala, engkau adalah tubuhnya, engkau adalah jemaatnya, tubuhnya. Dia rindu DNA-nya itu masuk di dalam DNA, sehingga benar-benar engkau menjadi anak Allah, bukan anak dunia. Ketika engkau bisa menangkap ini, hidupmu berubah. Bahwa di dunia ini hanya ada dua majikan, Tuhan dan setan. You nggak bisa pelin-pelan dan you nggak bisa punya dua Tuhan. Engkau tidak bisa tinggal di dalam kemunafikan, tidak bisa. Selesai dengan semua dosamu dan hiduplah bagi Allah. Yang kedua, kenapa tadi ya orang itu tidak bisa berubah sebab cara berpikirnya belum berubah. Yang kedua adalah karena keinginannya, kehendaknya, perasaannya belum diselaraskan dengan keinginan Tuhan. You masih punya keinginan yang macam-macam yang di luar firman. Keinginan. Waktu keinginanmu diselaraskan dengan firman, engkau menyatu dengan Tuhan. Ayatnya di mana? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya baca dengan cepat. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Garis bawah itu. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Engkau harus tahu perasaannya Tuhan. Engkau harus tahu keinginannya Tuhan. Perasaannya Tuhan, keinginannya Tuhan adalah engkau menyatu dengan Bapa karena engkau sudah ditebus dosamu. Engkau bukan lagi budaknya iblis, engkau bukan lagi budaknya dosa. Dosamu diampuni, sudah diampuni. Keinginannya adalah supaya engkau menjadi satu dengan Bapa. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, selalu bersama-sama dengan Bapa, tinggal di dalam Taman Eden. Segala sesuatu sudah disediakan, tidak perlu bergumul untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, ya dong? Tidak perlu bergumul, kau butuh apapun sudah ada. Katanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Mana? Kenapa kamu kekurangan terus? Karena kamu masih punya keinginan-keinginan yang melawan keinginan Tuhan. Dengarin. Waktu Adam dan Hawa mendengarkan tipuan iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Timbullah keinginan yang sebetulnya itu harusnya jangan punya keinginan seperti itu karena kamu sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Adam dan Hawa itu diciptakan, kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sudah menjadi seperti Tuhan. Engkau anak-anaknya Tuhan, anak Allah. Tapi iblis menipumu, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Karena apa?
Enggak mendengarkan itu loh, setiap Tuhan berbicara, setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab enggak kau renungkan, engkau mudah dikecoh sama iblis dan diselewengkan. Waktu Adam dan Hawa makan buah tersebut, tiba-tiba dia telanjang. Timbullah kebutuhan membuat pakaian. Tadinya ada nggak kebutuhan pakaian? Gak ada. Tuhan sudah memakaikan pakaian kemuliaannya. Betul nggak? Waktu dia punya keinginan, timbullah kebutuhan. Renungkan. Kamu pengen cepat kaya, timbullah keinginanmu untuk melakukan banyak hal ya, melanggar firman. Betul nggak? Kamu pengen ngicipi istrinya orang, timbullah keinginan, timbullah kebutuhan-kebutuhan yang harusnya itu tidak timbul. Uangmu harus dibagikan kepada selingkuhanmu, itu kan kebutuhan. Betul nggak? Banyak orang hidupnya jadi susah karena menginginkan keinginan yang bukan dari keinginan Tuhan, bukan dari perasaan Tuhan. Ayat 3 ya, Filipi 2 ayat 3, tadi yang saya bacakan adalah ayat 5, ya saya ulang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Tadi pikirannya apa? Cara berpikirnya harus diselaraskan firman, perasaannya juga harus diselaraskan dengan firman. Ayat 3, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini keinginannya Tuhan seperti ini. Hiduplah seperti Yesus hidup. Yesus hidup untuk orang lain toh? Betul nggak? Kalau saya tidak menginginkan engkau ngalami Tuhan, hidup saya untuk diri saya sendiri, saya nggak usah jauh-jauh dari Semarang. Saya tempat tinggalnya di Semarang. Ya, saya harus ke Jakarta dulu, Jakarta baru Lampung. Kok saya hidup untuk diri saya sendiri, emang gue pikirin, saya nggak peduli dengan kalian. Tetapi karena saya punya perasaan yang diselaraskan dengan perasaan Yesus, maka saya membagikan hidupku untuk kalian, membagikan waktuku untuk kalian. Amin. Hidupmu juga harus seperti itu. Jadi jangan egois, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Jangan egois, ayat 4, jangan egois hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ayat 6 dan 7. Yesus itu Allah tapi telah mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Kita semua adalah hamba Allah, betul ya? Sudah diputuskan ya Paskah tahun ini ya. Engkau jadi hambanya Tuhan ya. Bukan hambanya setan. Bukan senjata kelaliman tetapi senjata kebenaran. Engkau menjadi hamba kebenaran. Engkau menjadi hamba Allah. Nanti baca sendiri di Roma 6. Dulu majikanmu iblis, sekarang majikanmu Tuhan. Kamu jadi hamba kebenaran. Nah, setelah engkau kerjakan semuanya ini seperti yang Tuhan mau, ya ayat 9. Justru saat dia merendahkan diri, Allah meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau Yesus itu penguasa atas alam semesta, kamu tubuhnya, dia kan kepala, kamu tubuhnya, berarti ngalamin nggak kemenangan demi kemenangan? Ngalamin nggak? Bangkit, serukan nama Yesus, nyanyinya loyo, karena dia bukan pemenang. Kenapa? Masih dijajah sama iblis, dia masih jadi orang-orang yang kalah. Pikirannya masih dicetak sama iblis, sama cetakan dulu. Sehingga waktu nyanyi itu, kenapa saya mesti nyanyi itu, orang saya kalah terus. Betul? Kenapa tadi kalian nyanyinya begitu? Karena kamu masih kalah. Tapi ketika engkau menyadari bahwa Yesus mati buatmu, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah, dan dia adalah raja di atas segala raja. Dia mengatakan dia kepala,
dan kita tubuhnya. Berarti tubuh, engkau punya kaki, engkau punya tangan. Senjata kebenaran Allah menginjak iblis di bawah kaki. Jangan izinkan iblis ada di kepalamu. Engkau diperbudaknya. Izinkan Dia yang memperbudakmu, Yesus Kristus firman, tinggal di atas kepalamu, menjadi pola pikirmu, menjadi DNA-mu, menjadi bagian dari hidupmu. Maka iblis di bawah kakimu. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Ku telah mati. Pakai piano aja ya Pak. Saya mau kita perjamuan kudus hari ini. Perhatikan semuanya. Waktu engkau perjamuan kudus, jangan agamawi. Jangan apa? Agamawi itu apa? You cuman kebiasaan. Nggak ngerti arti tubuh dan darah Yesus. Sementara firman Tuhan berkata, ketika kamu menjadi satu dengan tubuhnya, maka tubuhmu disucikan, dikuduskan. Tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat roh-roh jahat. Ketika darahnya mengalir di dalam darahmu, segala dosa pelanggaranmu diampuni. Semua kutuk di dalam hidupmu selesai. Apa itu kutuk? Kecenderungan. Nenek moyangmu seorang pembunuh, engkau menjadi pembunuh. Nenek moyangmu main narkoba terus, merampok, engkau merampok. Itu kutuk yang terus menimpa keturunan sampai 3-4 keturunan, bahkan sampai 7 keturunan. Semua kutuk sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Ketika engkau memasukkan darah Yesus itu ke dalam tubuhmu, engkau berkata, kutuk selesai. Kutuk kemiskinan selesai, kutuk kanker selesai, kutuk sakit penyakit selesai, kutuk penderitaan selesai, kutuk kebangkrutan selesai. Now selesai. Waktu kau ucapan itu, benar-benar itu lepas semuanya. Itulah kenapa orang yang sungguh-sungguh beribadah, dia akan mengalami progres. Karena dia ngerti semua yang tertulis di dalam firman-Nya. Yuk kita nyanyikan satu lagu dulu. Tommy dibimbing nyanyi. Bisa ambil remnya. Semua
bumi. Semua kutub di dalam kehidupan kami selesai. Semua ikatan-ikatan yang bukan dengan Tuhan ini patahkan dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, apabila ada perjanjian yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang kami dan itu menimpa kami hari ini, semua perjanjian dengan kuasa gelap ini kami batalkan dengan darah Yesus, dan kami tidak lagi dalam kutub dalam perjanjian dengan kuasa gelap. Kami tidak perjanjian dengan Yesus. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Firman berkata, apabila seseorang memiliki roh Kristus, maka dia milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Hari ini Tuhan, kami mau memiliki roh Kristus itu. Roh yang sudah membangkitkan dari segala sesuatu yang mati di dalam hidup kami. Engkau sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan hari ini roh Kristus diam di dalam kami. Dan kami juga akan mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan kami akan menjadi senjata kebenaran. Dan kami menjadi umat-Mu, menjadi hamba-Mu. Terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Angkat tangan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai dengan umat-Mu di tempat ini. Tetapi berkat-Mu, roh-Mu, kuasa-Mu, tangan-Mu tidak akan pernah lepas dari umat-Mu. Engkau pegang mereka. Tuhan, aku taruh mereka dalam genggaman tangan-Mu. Apapun yang sudah aku taruh di dalam tangan-Mu, tidak ada yang merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya umat-Mu ini milik-Mu di dalam nama Yesus. Biar berkat yang terbaik dari Bapa di surga Engkau terima hari ini, kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup-Mu, dan Engkau mengalami surga terbuka sepanjang umur-Mu di bumi ini. Terjadilah atas-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin.